Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pembelajaran ekonomi kelas 12 tentang persamaan dasar akuntansi. Sekarang konsep persamaan dasar akuntansi diperlukan untuk mengenalkan awal pemikiran akuntansi dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Setiap transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dicatat dengan menggunakan sistem berpasangan dan prinsip keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Artinya, jumlah kekayaan harus sesuai dengan hak atas kekayaan perusahaan tersebut. Maka, persamaan dasar akuntansinya bisa ditulis dengan aktiva sama dengan pasiva. Pasiva dibagi menjadi dua, yaitu hak dari para kreditur atau kewajiban dan hak dari pemilik perusahaan atau ekuitas. Artinya harta bisa berasal dari pemilik perusahaan yang disebut dengan modal dan bisa juga berupa pinjaman dari luar perusahaan yang disebut dengan utang atau kewajiban. Jadi, persamaan dasar akuntansinya bisa berubah menjadi aktiva sama dengan kewajiban dan ekuitas, atau harta sama dengan utang plus modal. Itu tadi untuk persamaan dasarnya. Sekarang, analisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Suatu transaksi keuangan sangat berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi. Beberapa kemungkinan analisis transaksi tersebut diantaranya. Suatu transaksi dapat mempengaruhi harta saja, harta dan utang, harta dan modal, utang dan modal, serta besarnya harta, utang, dan modal. Kemudian penambahan atau pengurangan aktiva akan selalu timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap pasiva, diantaranya ada utang dan modal. Pendapatan akan selalu menambah modal, sedangkan beban akan selalu mengurangi modal. Ini konsep awalnya dulu. Sedangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi besarnya modal suatu perusahaan dalam pencatatan persamaan akuntansi antara lain adanya laba atau rugi perusahaan. Yang kedua, adanya pendapatan yang diterima perusahaan. Yang ketiga, adanya beban yang dikeluarkan perusahaan. Adanya pengambilan untuk keperluan pribadi atau prive. Yang kelima, adanya investasi tambahan dari pemilik atau dari sumbangan atau donasi. Untuk lebih jelasnya, simaklah contoh analisis pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi di bawah ini. Di sini dicontohkan, pada tanggal 1 Agustus 2014, Tuan Baharudin mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama servis sepeda motor Bahar. Berikut transaksi selama bulan Agustus 2014. Yang pertama, diinvestasikan. Nah, ini fokus kita ke sini. Diinvestasikan sebagian modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor 500.000. Maka analisisnya
Harta di sini adalah kas bertambah 10 juta, harta berupa peralatan bertambah 500.000 dan modal 10.500.000. Maka persamaannya bisa dilihat di sini. Kas 10 juta, peralatan masuk kelompok peralatan 500.000, maka modalnya 10.500.000 dengan keterangan investasi awal. Kembali ke soal yang kedua. Dibayar sewa atas ruangan bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Maka analisisnya harta atau kas berkurang 60.000 dan modalnya berkurang 60.000. Lihat di dalam persamaan dasar. Maka di sini yang nomor 2 B, kas kita akan berkurang 60.000 sedangkan modal juga berkurang 60.000. Keterangan beban sewa. Maka kalau di sini kita jumlahkan, kita buat saldo, kas 10 juta dikurangi 60.000 masih 9.940.000. Piutang masih 0, perlengkapan 0, peralatan 500.000, akumulasi 0, utang usaha 0, modalnya 10.440.000. Asalnya dari 10.500.000 dikurangi 60.000. Menginjak ke soal yang ketiga. Dibeli secara kredit. Nah, ke sini kita. Perlengkapan bengkel dari toko motor Jaya seharga 400.000 dan peralatan bengkel 1 juta. Maka analisisnya harta di sini perlengkapan yang masuk hartanya bertambah 400.000, harta berupa peralatan bertambah 1 juta. Karena di sini pembeliannya adalah secara kredit, maka utangnya bertambah menjadi 1.400.000. Kemudian kita lihat di dalam persamaannya, maka perlengkapan masuk 400, peralatan masuk 1 juta, utang usaha bertambah menjadi 1.400.000. Di sini keterangannya adalah pembelian secara kredit. Keempat sekarang. Diterima pendapatan atas jasa. Diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000. Maka analisisnya harta kita berupa kas bertambah 1.600.000, modal bertambah 1.600.000. Lihat dalam persamaannya. Maka kas kita bertambah 1.600.000, modal bertambah 1.600.000. Keterangan adalah pendapatan servis. Maka saldo akhirnya 9.940.000 ditambah 1.600.000 hasilnya 11.540.000 untuk kas. Kemudian perlengkapan 400.000, peralatan 1.500.000, utang usaha 1.400.000, kemudian modalnya 12.040.000 rupiah. Menginjak ke berikutnya. Dibayar listrik dan air bulan Agustus 200.000. Maka analisisnya kas akan berkurang 200.000, modal berkurang 200.000. Kita lihat di persamaannya,
kas berkurangnya 200.000, modal berkurang 200.000, keterangan beban listrik dan air. Maka saldo 11.540.000 dikurangi 200 masih 11.340. Perlengkapan 400.000, peralatan 1.500.000, utang usaha 1.400.000, modalnya 11.840.000. Menginjak ke berikutnya, telah diselesaikan jasa servis kepada langganan dengan biaya yang diperhitungkan sebesar 750.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih, berarti ini belum dibayar. Maka harta kita bertambah tapi masuk kelompok piutang sebesar 750, modalnya bertambah 750. Maka piutang masuk 750 di sini untuk kelompok persamaan dasarnya. Kemudian kelompok modal bertambah 750.000. Keterangannya adalah pendapatan servis. Sehingga saldonya kas masih tetap 11.340.000, piutang menjadi 750.000, perlengkapan 400.000, peralatan 1.500.000, utang usaha 1.400.000, modalnya 12.590.000. Berlanjut sekarang, dibayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan sebesar 250. Maka analisisnya kas berkurang 250.000, utang berkurang 250.000. Kita lihat di kolom persamaannya. Di sini kasnya berkurang 250, utang usahanya berkurang 250.000. Keterangan pembayaran utang. Maka saldonya 11.340.000 dikurangi 250.000, tinggal 11.090.000. Piutang masih tetap 750.000, perlengkapan 400.000, peralatan 1.500.000, utang usaha 1.150.000, modalnya 12.590.000. Berlanjut ke transaksi berikutnya. Diterima sebagian perlunasan piutang. Nah, di sini diterima sebagian perlunasan piutang transaksi huruf F sebesar 500.000. Maka analisanya kas bertambah 500.000, harta atau piutang usaha berkurang 500.000. Kita lihat di kolom persamaan dasarnya. Di sini kasnya itu 500.000 bertambahnya, kemudian piutangnya 500.000 berkurang, keterangan pembayaran piutang, maka saldo kas dari 11.090.000 ditambah 500.000 menjadi 11.590.000. Kemudian piutangnya dari 750.000 dikurangi 500.000 masih 250.000. Kemudian perlengkapan 400.000, peralatan 1.500.000, utang usaha 1.150.000, kemudian modalnya 12.590.000. Kemudian ke transaksi berikutnya.
yang I sekarang. Nah, kita fokus di sini. Tuan Baharudin mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi 100.000 rupiah. Maka kas berkurang 100.000, modalnya berkurang 100.000. Lihat di persamaannya, maka kas berkurang, modal juga berkurang. Sehingga saldonya masih 11.490 kas, piutang 250.000, perlengkapan 400.000, peralatan 1.500.000, utang usaha 1.150.000, modalnya 12.490.000. Menginjak ke transaksi yang J. Dibayar gaji pembantu bengkel untuk bulan Agustus 300.000 dan dibayar rekening telepon 75.000. Maka kas berkurang 375.000, modal juga berkurang 375.000 dengan rincian yang 300 untuk rekening telepon, 300 untuk gaji pembantu, 75.000 untuk rekening telepon. Maka analisisnya adalah kas berkurang 375, 300.000 beban gaji keterangannya, 75.000 beban telepon. Maka saldonya untuk kas 11.115.000, piutang 250.000, perlengkapan 400.000, peralatan 1.500.000, kemudian utang usaha 1.150.000, modalnya 12.115.000. Menginjak ke transaksi K. Pada akhir bulan Agustus 2014, perlengkapan yang masih ada 250.000 dan peralatan bengkel disusutkan sebesar 50.000. Maka analisa yang terjadi langsung ke K. Di sini perlengkapannya berkurang 150.000, penyusutan juga berkurang 50.000. Maka modal berkurang 150.000 dengan keterangan beban perlengkapan dan pengurangan 50.000 dengan keterangan beban penyusutan. Maka saldo kas tetap 11.115.000, kemudian piutang 250.000, perlengkapan karena ada pengurangan 400 dikurangi 150 masih 250, kemudian peralatan 1.500.000, akumulasi penyusutan berkurang 50.000, utang usaha 1.150.000, kemudian modalnya menjadi 11.915.000. Menginjak ke transaksi berikutnya. Diterima pendapatan atas jasa servis sebesar 1.500.000. Maka analisisnya kas kita bertambah 1.500.000, modalnya juga 1.500.000. Lihat di persamaan dasar. 1.500.000 penambahan di kas, penambahan di modal 1.500.000, keterangan pendapatan servis. Maka saldonya kas 12.615.000, kemudian piutang 250.000, perlengkapan 250.000,
peralatan 1.500.000, akumulasi penyusutan pengurangan 50.000, utang usaha 1.150.000, kemudian modalnya 13.415.000, asalnya dari 11.915.000 ditambah 1.500.000. Nah, di sini kita simpulkan bahwa di dalam aktiva harus sama dengan pasiva. Ini yang saya kasih tanda ini, penjumlahan aktiva dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan, jumlahnya 14.565.000, kemudian utang usaha ditambah dengan modal jumlahnya 14.565.000. Jadi di sini aktiva harus sama dengan pasiva. Inilah tadi materi kita hari ini tentang persamaan dasar akuntansi. Berikut analisis transaksinya sampai memasukkan ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini. Tetap jaga diri, semangat dalam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.